Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Video ini berisi tentang penjelasan berapa lama proses pemijahan ikan lele dan berapa lama proses penetasan telur ikan lele. Dalam kondisi normal untuk pemijahan ikan lele itu bisa kita lakukan 1 kali 24 jam. Jadi indukan tersebut kita seleksi dengan benar dan indukannya pun dalam keadaan matang gonad kedua-duanya. Proses pemijahan itu hanya 1 kali 24 jam saja. Dan proses untuk penetasan telur juga sama dalam keadaan kondisi normal. Telur tersebut keluar dari kedua indukan yang matang gonad. Telur akan menetas dengan sempurna dalam kurun waktu 1 kali 24 jam saja. Nah, untuk penjelasannya seperti ini sahabatku semua. Kalau umpamanya sahabat ada niat untuk memijahkan indukan lele, kita hitung mulai dari hari Senin saja. Pada hari Senin, silahkan sahabat isi air ke kolam. Untuk ketinggian airnya silahkan sahabat sesuaikan 15 cm atau 20 cm. Setelah menyiapkan air di kolam, masih di hari Senin, sore harinya silahkan kuras kolam indukan. Lalu angkat indukan, bersihkan, lakukan seleksi pada indukan tersebut. Baik jantan maupun betina itu harus dalam keadaan matang gonad. Jadi siap untuk dipijahkan. Setelah sahabat mendapatkan sepasang indukan lele yang siap untuk dipijahkan, silahkan lakukan karantina terlebih dahulu. Siapkan 1 kolam atau mungkin di bak kecil, silahkan karantina dulu indukan dalam keadaan terpisah. Mungkin di bak ini silahkan isi jantan, di bak ini silahkan isi betina. Nanti setelah kita lakukan karantina, kolam juga sudah kita siapkan untuk pemijahan. Keesokan harinya, yaitu hari Selasa, di pagi hari, silahkan sahabat pasang kakaban di kolam pemijahan. Setelah selesai memasang kakaban, untuk indukan yang kita karantina ini lamanya 1 kali 24 jam. Besok harinya, sekitar hari Selasa, jam 4 sore, karantina indukan sudah selesai. Nah, di sore harinya sekitar jam 5, silahkan angkat indukan dari kolam karantina, lalu masukkan ke kolam pemijahan untuk dilakukan proses pemijahan. Dalam kondisi normal, indukan yang siap untuk memijah dan dalam keadaan matang gonad, keesokan harinya yaitu di hari Rabu pagi, indukan dipastikan sudah memijah. Karena waktunya juga hanya 1 kali 24 jam. Di sini apabila sahabat menemukan kelainan, induk masih belum memijah juga, alasan yang pertama bisa jadi indukan tersebut kesiangan untuk memijah. Silahkan sahabat kasih pertambahan waktu atau injury time sampai jam 9 jam 10 siang. Silahkan tutup kolamnya saja. Jadi kolam tersebut kita tutup agar dalam keadaan gelap. Jadi seakan-akan indukan tersebut mengira ini masih dalam keadaan malam. Siapa tahu indukan kesiangan memijah. Nah, setelah kita tutup, siapa tahu nanti indukan bisa melanjutkan untuk pemijahan. Apabila sahabat jam 7 ngecek belum bertelur, dikasih injury time atau babak pertambahan waktu juga induk masih belum bertelur juga. Alasan yang pertama, indukan salah satunya atau keduanya belum siap untuk memijah alias belum matang gonad. Entahkah indukannya masih muda ataukah mungkin belum matang gonad atau belum ada hasrat untuk kawin. Baik itu salah satunya, apalagi kedua indukan tersebut belum ada hasrat, itu tidak akan terjadi pemijahan. Alasan yang kedua, bisa jadi indukan yang kita satukan itu tidak berjodoh atau bukan jodohnya. Nah, ingat sahabatku semua, lele juga sama loh, jodoh-jodohan. Kalau dia disatukan tapi bukan jodohnya, yang ada malah berantem. Di sini sahabat harus memahami juga, indukan yang kita pijahkan apabila tidak memijah, tidak kunjung memijah, bisa jadi indukan tersebut bukan jodohnya. Apalagi pas kita cek pagi-pagi, kenyataan indukan malah rusak salah satunya atau mungkin terluka. Nah, jadi semalaman tersebut dikarenakan dia tidak berjodoh, yang ada bukan memijah, tapi berantem. Dua alasan tersebut yang membuat indukan kita tidak sukses memijah. Lalu bagaimana solusinya? Jika kita ngecek pagi jam 7, belum bertelur. Dikasih injury time atau babak pertambahan waktu juga sama, tidak kunjung memijah. Solusinya, silahkan sahabat angkat salah satu dari indukan tersebut. Nah, di sini biasanya yang dominan untuk diganti itu jantannya. Kita cek kolam indukan, ambil indukan jantan yang baru, silahkan lakukan karantina. Jangan disatukan pada saat itu. Ketika habis diangkat, langsung disatukan jantan yang baru. Jangan seperti itu. Lakukan karantina dulu pada jantan yang baru kita angkat. Nanti kita satukan pada sore harinya. Sekitar jam 5 sore,
Ini selesai dikarantina sebentar, masukkan ke kolam pemijahan yang sudah ada betinanya di situ. Itu dilakukan pada sore hari. Jadi kasih jeda dulu. Seperti itu sahabatku semua, cara menangani indukan lele yang gagal memijah. Kita lanjut ke pembahasan dalam keadaan normal. Indukan lele tersebut sudah sukses memijah. Kakaban pun sudah penuh dengan telur lele. Masih di hari Rabu, tapi kita geser jamnya ke agak siang, yaitu sekitar habis zuhur. Kita angkat kakaban yang penuh dengan telur ini, lalu kita pindahkan ke kolam penetasan. Untuk apa itu fungsinya? Agar telur lele tidak menetas dalam satu kolam. Ingat loh sahabatku semua, 1 kilogram bobot indukan lele itu bisa menghasilkan kurang lebih 50.000 telur. Kebayang kalau telur tersebut sebanyak 50.000 menetas dalam satu kolam. Bisa jadi larva lele sahabat mati ngampas atau mati seperti parutan kelapa putih-putih di dasar kolam. Itu penyebabnya karena larva lele kepadatan dalam satu kolam. Nah, untuk mencegah hal itu, silahkan lakukan pemindahan kakaban. Jadi telur lelenya kita pindah ke kolam penetasan yang lain, agar lele tidak menetas dalam keadaan kepadatan di satu kolam. Setelah kakaban masuk ke kolam penetasan semua, lalu kita diamkan. Nah, kita cek di hari berikutnya, yaitu hari Kamis pagi. Dalam keadaan normal, biasanya telur tersebut sudah menetas. Apabila terjadi tidak menetas, ada dua alasan. Yang pertama, telur tersebut itu keluar dari indukan yang kurang matang gonat, baik itu kedua-duanya maupun salah satunya. Loh, kan tadi sudah kita bahas bahwasanya indukan yang kurang matang gonat gagal memijah. Bisa jadi juga keadaan indukan yang kurang matang gonat salah satunya itu memijah, tapi mijahnya dalam keadaan terpaksa. Nah, dalam keadaan pemijahan terpaksa tersebut, telur lele juga bisa terjadi lambat untuk menetas. Tolong dipahami bahasa saya, sahabatku semua. Jadi penetasan tersebut gagal, bisa jadi telurnya tersebut keluar dari indukan yang belum matang gonat, baik kedua-duanya maupun salah satu indukan tersebut kurang matang gonat. Alasan yang kedua, bisa jadi suhu air kolam kita rendah atau dingin. Perlu sahabat ketahui, di awal tahun 2022 ini, tepatnya di bulan Februari dan Maret ini, keadaan iklim di negara kita itu sangat dingin. Cuaca sering redup, bahkan sering terjadi hujan. Otomatis suhu air kolam kita pun ikut rendah. Suhu air kolam penetasan untuk menetaskan telur lele itu di kisaran 28-30 derajat. Nah, apabila air kolam kita suhunya lebih rendah dari 28 derajat, bisa jadi telur lele itu lambat untuk menetas, bahkan tidak menetas sama sekali. Itu bisa terjadi. Nah, tolong diusahakan untuk air kolam penetasan lele suhunya di kisaran 28-30 derajat Celcius. Nah, dua alasan itu yang membuat telur lele hasil pemijahan kita gagal menetas. Lalu bagaimana Bang solusinya apabila telur lele kita ini gagal menetas dalam 1 kali 24 jam? Silahkan sahabat lakukan penambahan waktu atau injury time. Umpamanya hari Kamis kita cek pagi-pagi telur belum kunjung menetas. Tunggu sampai siang, tunggu sampai sore. Apabila siang, sore juga nggak kunjung menetas, cek keadaan telur indukan. Apabila telur tersebut masih berwarna hijau bening atau kuning bening, ada kemungkinan ini menetasnya lambat. Ini bakal menetas, tapi lambat menetasnya. Mungkin suhunya belum stabil. Nah, nanti di hari besok, hari Jumat paginya bisa kita cek lagi. Tapi apabila kita cek sore, hari Kamis sore, kita cek telur tersebut sudah berubah warna. Bukan kuning atau hijau bening, tapi berubah menjadi warna putih susu. Itu bisa dipastikan telur kita gagal dalam pembuahan. Dan telur lele tersebut bisa dipastikan gagal menetas alias ponor. Silahkan tinggal diangkat saja kakabannya, lalu dibuang telurnya. Silahkan lakukan pemijahan ulang. Oke, jadi begitu sahabatku semua, saya perjelas lagi bahwasanya dalam keadaan ideal, pemijahan indukan lele yang indukannya itu matang gonat secara keseluruhan, dua-duanya matang gonat, normalnya itu 1 kali 24 jam. Tapi kalau memang ada kegagalan, silahkan sahabat bisa ganti salah satu indukan. Dan untuk penetasan telur juga dalam waktu normalnya itu hanya 1 kali 24 jam. Tapi kalau memang terbukti dalam 1 kali 24 jam telur tersebut memang belum menetas, silahkan sahabat kasih tambahan waktu atau injury time. Siapa tahu telur lele tersebut masih bisa untuk menetas, namun ada beberapa hal yang kurang mendukung dalam penetasan telur lele tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai berapa lama proses pemijahan indukan lele dan berapa lama proses penetasan telur lele. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.